Kalian tuh bebas. Kalian bebas melakukan apa saja yang kalian mau. Sedangkan aku hanya sekosong. Aku anak yatim piatu. Aku tak memiliki siapapun di dunia ini. Hidupku sangat hancur. Tak ada satupun yang mau menemaniku. Tak ada. Dulu, ya, itu dulu. Dulu, aku memiliki keluarga yang sangat setia padaku. Tetapi karena keegoisan yang aku miliki, semuanya hancur. Orang tuaku meninggalkanku. Ayah, ibu, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku yang telah durhaka kepadamu. Aku menyesal. Aku menyesal, Ibu. Aku rindu. Aku sangat rindu padamu. Tolong kembalikan duniaku seperti dahulu lagi. Aku rindu. Aku rindu, Tuhan. Aku rindu. Kini duniaku hancur, sangat hancur. Duniaku gelap, sangat gelap. Tak ada yang mau menyayangiku. Tak ada satupun orang yang mau bersamaku. Tak ada. Kadang aku berpikir, buat apa aku di dunia ini? Buat apa? Lebih baik aku ikut aja kedua orang tuaku. Lebih baik aku ikut aja mati. Buat apa aku di dunia ini? Hah? Buat apa? Tuhan, maafkan aku. Maafkan bila cara ini salah.
Demokrasi itu penting. Suatu hal yang akan membuat desa kita menjadi sejahtera. Suatu hal yang akan meningkatkan masyarakat sejahtera dan adil makmur. Pernah suatu kala RT saya yang menang dari depan sampai belakang RT Ganggu Sepan mendapat sebuah kunjungan dari orang-orang berseragam yang mengakui bahwa mereka datang dari kelurahan. Pasalnya, mereka mengatakan akan membangun jalan, namun mengambil 2 meter dari wilayah kami, mencabik 2 meter masing-masing. Mereka mengatakan, walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sekalian sangat penting bagi pembangunan ini. Saya harap saudara-saudara mengerti dan mau menyerahkan 2 meter masing-masing. Atas nama kemanusiaan, saya berharap saudara-saudara mengerti. Apa? Hanya 2 meter? Enak saja mengambil 2 meter dari wilayah kami. Bayangkan, jika rumah kami hanya terdiri dari 6 meter dikali 4 meter. Bagaimana kami akan tinggal bersama 5 orang anak di rumah kecil itu? Tanpa bicara lagi, semua berdosa datang dan mulai mengambil 2 meter dari wilayah kami. Kami panik dan berusaha mempertahankan wilayah kami. Pak, jangan Pak, ini wilayah kami. Dulu, nenek moyang kami itu tanahnya luas, tapi sekarang karena sudah dibagi, tanahnya menjadi kecil. Kami berdekat, tapi kita mendengar yang menghiraukan dan terus mengambil 2 meter di masing-masing wilayah kami. Saya sebagai kepala RT kami memutuskan untuk melakukan perlawanan. Pergi! 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 Dasar supir tolol! Namun supir itu tak menghiraukan kata-kata saya. Salah seorang warga memilih menaiki bulldozer tersebut dan sayang sekali supir itu membawa barang di tempat duduknya dan naasnya Pak Asep mendapatkan tebasan di bagian pundaknya. Darah mengalir. Semenjak itu, pembangunan dihentikan untuk sementara. Karena saya marah dan semua tidak terima bahwa wilayah kami akan dicabik 2 meter. Keesokan harinya, saya datang ke rumah direktur itu. Sampai saya di sana, direktur itu datang kepada saya dan memohon kepada saya, Bu, maafkan kami, pembangunan ini tak bisa kami batalkan karena biaya transportasi tak bisa kami kembalikan. Jadi kami mohon berikan permintaan maaf kami kepada orang lain. Dengan hal itu, saya marah. Muka saya mungkin tidak terlihat marah, tapi jiwa saya rasanya ingin menghancurkan ruangan ini. Namun di balik itu, ada suatu hal yang membuat saya marah. Pak Direktur mengambil sesuatu di kacinya.
mengambil kayak bersiwal. Saya bahagia. Saya telah mencintai dunia ini. Saya mengambil diri karena saya tak pernah memegang uang sebanyak ini. Bagaimana jika uang ini saya gunakan untuk bayar SPP anak, dan yang ini saya gunakan untuk DBH, dan sisanya saya gunakan untuk menjadi bapak baru. Saya tak mau, saya mau. Saya menginginkan waktu sebenarnya agar orang-orang tidak tahu. Keesokan hari, warga meminta saya untuk mengadakan sekolah yang dimana membicarakan mengenai pembicaraan saya bersama adik tersebut. Di tempat itu saya mengatakan, saudara-saudara, memang saat kita saja tidak 2 meter dari wilayah kita yang sedikit itu. Tapi apa gunanya jika nyawa kita menjadi taruhan dari tersebut? Mereka semua diam sampai selesai masalah. Mereka itu adalah orang yang sangat mendukung demokrasi. Satu persatu dari mereka pergi dengan saya. Sekarang saya sendiri bersama seorang dari 2. Ia tidak pergi bukan karena ia menggunakan saya, tapi karena kakinya kesulitan. Setelah ia pergi, sekarang sisa saya sendiri di sini. Tetap memegang teguh pendapat saya. Tidak ada orang lain yang akan menggantikan saya. Orang-orang mulai memiliki demokrasi. Dan sekarang, sisa saya sendiri di sini. Soalnya bakal kritis, seperti koruptor yang sering muncul dari situ. Namun, sejak datangnya bertahun-tahun lama, tak ada yang mengenal satu pun asal-usulnya. Mulai dari apa nama desa, siapa nama orang Bandung, bahkan nama nenek moyangnya sekaligus. Sebab teman sama orang tua tak tahu masalah itu. Saya berpamitan. 3 jam pun berlalu. Mereka menaiki bus malam eksekusi keluarga. Sosok hitam tebal, sembari sesekali mengetuk-ngetuk bendera sebelah kotak. Kotak malah gagap dari tidur, ngajak bicara bapak. Gak, aku mau pulang. Hah? Apa? Kita mau pulang? Gak, ada sosok hitam ingin mengajakku terbang. Sadar tak sadar, kita sedang pergi ke pulau seberang. Sekapung yang mengintip suatu kartu dari lubang semutnya. Namun tak ada bayangan apapun. Satu pun sosok tak ada selain pengemudi dan konduktor yang menegur dari belakang. Tidak satu pun uang. Tiba-tiba kepala kotak teling ke belakang. Segapun segera membenahi posisi keduanya agar tetap menggerak. Gak! Hah?
Mimpi apa sahabu ini? Disodok ke kiri tak bangun, ditarik ke kanan tak bangun juga. Benarkah ini aku mimpi? Segam letakkan jari tunjukkan di lubang hidung kotak. Tak tahu kenapa sahabat. Denyut nadi berhenti. Apakah ini kematian atau sudah pingsan? Ia ingin berteriak menuju malam. Namun siapa yang tak mendengar selain Maha Mendengar? Ia berusaha. Ia ingin mengabarkan ke pengemudi atau konduktor. Namun ia takut. Malah ia yang sedang membunuh si Gotham. Benar-benar linglung. Nervous, takut luar biasa. Memangku mayat sendiri benar hal yang jangan membingungkan. Coba kalian pikir. Kau berusaha tenang dengan menyelimuti mayat lainnya dengan selimut bersambungan. Ia tak tahu mau kemana membawa mayat ini. Ia tak tahu alamat sebenarnya. Ia sempat berpikir, apakah ini yang disebut pulang tanpa alamat? Segap benar-benar tak tahu mau apa. Segap dia lupa menanyakan kepada Gotham kemana alamat sebenarnya. Ia hanya tahu Gotham ingin selalu segera. Secepat pikiran, Segap menelpon satu persatu kawannya dengan mengatakan siapa tahu ada yang tahu di mana alamat si Gotham. Saat itu dia benar-benar bingung, tak tahu mau apa. Bus malam itu pun kian berhenti dan hanya tinggal dua tersisa, si Gotham dan si Segap ini. Dia hanya tersisa dua orang dengan mayat. Coba bayangkan. Namun tiba-tiba rasa bahagia dan juga cinta bercampur melihat 5 sohibnya mendekati pintu bus Trimarga. Josh, Jodil, Batman dan Jackie pun segera memasuki lambung Trimarga. Sakit apa sih Gotham? Kau tak sakit itulah yang mati di sedang jalan tadi. Mati? Iya. Beta yang tahu ceritanya. Kau tak ada urusan saja besar itu. Saat seluruh penumpang masuk ke restoran dan pengemudi konduktor pun sedang ke toilet. Saat itu benar-benar waktu yang tepat. Mayat si Gotham dimasukkan ke mobil Kijang milik Suparman. Mobil Kijang berjalan perlahan berupaya menemukan alamat sebenarnya si Gotham. Namun tak kunjung jua. 5 sohib itu bingung. Karena bingung, tak tahu apa. Si Jackie yang tadi membisu, dia bersuara. Bagaimana kalau mayat ini kita buang ke jurang? Emang tidak ada pilihan lain selain itu? Ada, kita lihat tepinya saja. Meskipun bercampur ngeri, ia mengecek KTP si Gotham. Di samping celana, di tas punggung milik si Gotham, mencari KTP-nya, namun tak ada milik KTP si Gotham. Ia hanya menemukan 3 KTP, yaitu milik Saudi, Krisman, dan Salim. Ia berusaha mencari lagi, namun tak ada. Hingga jurang kian menganga di depan mata. Namun alamat sebenarnya tak kunjung jua. Jess segera mengecek sekelilingnya. Saat itu tak ada makhluk satupun itu. Hanya ada babi hutan dan anjing menggonggong dari kejauhan.
Mas Soib itu kembali